Halo semuanya dan salam kepada Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 5 akan membawakan video yang bertemakan Dagu Sibu. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu dagu sibu dan mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu dan wajib sekali mengingat dagu sibu pada saat teman-teman membeli obat-obatan dari toko obat. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan video ini. Prinsip yang pertama adalah atau dapatkan obat dengan benar. Bagaimana sih cara mendapatkan obat yang baik dan benar? Obat dapat diperoleh dari sarana pelayanan kefarmasian yang resmi, yaitu apotik, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Namun, jika tidak ada tempat pelayanan obat yang resmi di lokasi terdekat, maka obat golongan bebas dan bebas terbatas saja yang bisa didapatkan di minimarket terdekat, yang sudah terjamin kualitas dan legalitasnya untuk menghindari produk obat palsu atau ilegal. Sebelum membeli obat, pastikan kita sudah memperhatikan golongan obat yang akan dibeli ya. Penggolongan obat dibagi menjadi 4 macam, yaitu pertama obat bebas, kedua obat bebas terbatas, ketiga obat keras, dan yang keempat obat golongan narkotika. Pertama obat bebas. Obat golongan bebas dilambangkan simbol lingkaran berwarna hijau. Obat golongan ini boleh dibeli secara bebas tanpa resep dari dokter. Yang kedua, golongan obat bebas terbatas dilambangkan simbol lingkaran berwarna biru. Obat golongan ini juga boleh dibeli secara bebas tanpa resep dari dokter, namun ada peringatan khusus yang harus diperhatikan saat penggunaannya. Yang ketiga, obat golongan keras. Untuk obat keras dilambangkan simbol lingkaran berwarna merah dan bertuliskan huruf K di dalamnya. Golongan obat ini hanya boleh dibeli dengan menyertakan resep dari dokter dan di tempat pelayanan yang resmi. Yang keempat, obat golongan narkotika. Obat golongan narkotika ini dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna putih, disertai simbol plus berwarna merah di dalamnya. Dan obat golongan ini dapat menyebabkan ketergantungan, hanya boleh dibeli dengan menyertakan resep dokter dan di tempat pelayanan yang resmi pula. Jadi harus diingat ya, obat golongan keras dan obat golongan narkotika tidak boleh dibeli sembarangan, hanya boleh dibeli dengan menyertakan resep dari dokter dan hanya boleh dibeli di tempat pelayanan obat yang resmi. Prinsip yang kedua adalah atau gunakan obat dengan benar. Bagaimana sih cara penggunaan obat dengan baik dan benar? Sebelum menggunakan obat, pastikan kita sudah membaca terkait cara penggunaannya ya. Jika kurang paham, bisa meminta penjelasan lebih detail kepada apoteker yang sedang bertugas terkait cara penggunaannya, terutama untuk penggunaan khusus seperti sediaan inhaler, insulin, tetes mata, nasal spray, tetes telinga, suppositoria, dan nebulizer. Gunakanlah obat sesuai aturan pakai yang tertera pada etiket atau brosur. Contohnya, jika aturan pakai yang tertulis pada etiket adalah 3 kali 1 tablet sebelum makan, artinya obat diminum 3 kali sehari, yaitu setiap 8 jam, dan setiap kali minum obat sebanyak 1 tablet sebelum makan. Pastikan minum obat sesuai waktu yang dianjurkan. Perhatikan pula sebelum atau sesudah makan obat tersebut dikonsumsinya. Penggunaan obat bebas atau bebas terbatas tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus-menerus. Jika gejala sudah hilang, maka obat boleh dihentikan. Untuk golongan obat antibiotik harus dihabiskan agar tidak menimbulkan efek resistensi antibiotik. Hindari penggunaan obat milik orang lain. Walaupun gejalanya sama, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau apoteker. Hentikan penggunaan obat jika muncul reaksi alergi atau efek samping yang tidak dapat ditoleransi. Konsultasikan kembali kepada dokter untuk mendapatkan pilihan terapi yang lebih tepat. Si dari kata simpan. Baik sebelum maupun sesudah penggunaan obat, kita harus tetap memperhatikan bagaimana cara kita menyimpan obat tersebut. Karena penyimpanan obat yang baik akan membantu menjaga kestabilan obat tersebut loh, sehingga obat dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan efek yang diinginkan. Pertama, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Kedua, jauhkan obat aerosol dari paparan sinar matahari secara langsung atau panas, karena hal tersebut dapat memicu terjadinya ledakan. Ketiga, pisahkan wadah untuk menyimpan obat pemakaian dalam dan obat pemakaian luar. Keempat, simpan obat dalam kemasan bawaannya dan tutup wadah secara rapat. Hal tersebut sangat membantu dalam menjaga kestabilan obat. Kelima, perhatikan tanggal kadaluarsa sebelum menyimpan obat ya. Keenam, perhatikan petunjuk suhu penyimpanan. Biasanya, produsen obat akan mencantumkan suhu yang dianjurkan untuk menjaga kestabilan obat.
Umumnya, obat membutuhkan suhu sejuk atau suhu ruangan dan perlu dijauhkan dari sinar matahari secara langsung. Dari kata buang, untuk menghindari oknum-oknum nakal yang seringkali melakukan daur ulang terhadap obat, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum membuang obat. Pertama, menghilangkan semua label pada kemasan dan wadah obat. Kedua, untuk obat-obatan yang berbentuk padat seperti tablet dan kapsul, lebih baik dihancurkan terlebih dahulu. Lalu dicampurkan ke dalam tanah atau kotoran lainnya sebelum akhirnya dibuang ke tempat sampah. Ketiga, untuk obat berbentuk cairan, kita dapat membuangnya ke dalam kloset, lalu membuang kemasan secara terpisah ke dalam tempat sampah. Untuk obat cairan yang berisi antibiotik, hindari untuk membuang isinya ke dalam kloset ya. Biarkan isinya berada di dalam kemasan, lalu kita buang beserta kemasannya. Demikian video penjelasan kami mengenai dagu sibu. Kami harap teman-teman bisa lebih memahami apa itu dagu sibu dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Sekian dari video kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.